Dua anak alergi cahaya. Cahaya terang akan berbahaya bagi kehidupan. Gadis itu bangun dengan tidak enak badan. Dia menoleh cahaya menyinari mereka. Gadis ketakutan berteriak, ibu berlari ke atas dan mendorong pintu. Mereka meringkuk bersama di bawah tempat tidur. Tirai jendela anehnya menghilang. Dia melepas bajunya yang menutupi kedua anak itu. Dia membawa saudara perempuan ke ruangan lain secara tak terduga. Tirai di rumah menghilang. Dia mengambil pemblokiran cahaya. Melihat bahwa kedua saudara perempuan itu tidak stabil, dia merasa bahwa ini dilakukan oleh pelayan. Dia berlari ke putri bisu dari pelayan. Siapa yang melakukan ini? Lydia gemetar. Katakan padaku. Cepat katakan siapa yang melakukannya. Lydia tidak berbicara. Dia memaksa Lydia untuk menulis. Pada saat itu seseorang muncul sebagai babysitter, tetapi dia mengubah sikapnya untuk patuh. Grace bertanya dengan marah. Di mana semua rumah kantor? Anda ingin membunuh anak-anak saya? Berta dengan tenang. Bayi Anda baik-baik saja. Ibu yang terkejut. Berta melepas kamuflasenya. Dia dengan marah berlari menaiki tangga. Dia membuka lemari. Dia mengambil senjata berburu. Seluruh keluarga pelayan dengan tenang berjalan ke arahnya. Grace mengira ulah pelayan itu menempati rumahnya. Dia meminta Berta untuk memberinya kunci. Semuanya diabaikan. Harap tenang, beri aku kuncinya. Berta menyerah sehingga seluruh keluarga Berta diusir, tetapi mereka mengatakan dia tidak tahan lagi. Bagaimana perasaan Anda? Saatnya sekarang. Grace secara genetik memindai kota-kota untuk mencari tirai. Tetapi dia mencari sepanjang malam dan tidak dapat menemukannya. Putri mendengar suara-suara. Dia merasa bahwa ibunya gila lagi. Dia membuka jendela. Dia keluar untuk mencari ayahnya. Nicole tidak berani sendirian. Itu saudara perempuan tidak melihat ayah mereka. Tetapi dalam sesuatu yang menakutkan, 3 batu nisan muncul di depan mereka. Dia mendekati pemandangan yang mengejutkannya. Di atas adalah nama seluruh keluarga Berta. Berta tiba-tiba muncul dan berjalan perlahan ke arah mereka. Pada saat yang sama Grace menemukan foto itu di kamar. Berta buka foto untuk melihat foto. Seluruh keluarga muncul. Berta, oh Tuhan, keluarga Berta telah meninggal selama beberapa dekade. Grace berlari ke kamar saudara perempuan. Tetapi ruangan itu kosong. Di luar, keluarga Berta datang ke Nicole. Nicole tidak tahu apa yang terjadi. Gina buru-buru berteriak, mereka hantu. Nicole menoleh ketakutan. Dia berlari ke Gina. Lari juga Grace mengambil pistol dan bergegas keluar melihat 2 anak. Dia menyuruh mereka masuk ke kamar pelayan, mendekati Grace selangkah demi selangkah. Grace ketakutan, melepaskan tembakan ke arah mereka namun tak berhasil menembak beberapa kali. Keluarga Berta tetap saja. Grace membuang pistol itu. Panik dan lari ke kamarnya. Dia menutup pintu rumah dan menyuruh kedua anaknya bersembunyi di lantai atas. Tapi keluarga Berta datang ke pintu dan tinggal di sana. Rahmat ketakutan. Apa yang kamu inginkan? Kata Berta. Yang hidup dan yang mati bisa hidup damai. Grace menangis. Memohon pada mereka biarkan mereka pergi, tapi Tut memberitahunya. Kami tidak melepas tirai. Bukan penyusup. Penyusup sebenarnya ada di lantai atas. Dengan bayimu Anda harus pergi ke atas. Berbicara dengan mereka, Grace berjalan menaiki tangga. Dorong pintu. Dia melihat sebuah keluarga. Mereka sedang duduk bersama. Di tengah adalah wanita tua tanpa mata yang berkomunikasi dengan roh. Putrinya ada di sebelah Marlis. Marlis bertanya pada gadis itu. Apa yang ibumu lakukan? Gadis itu mendekat ke telinganya dan berbisik. Gunakan bantal. Dia menggunakan bantal untuk membunuh kalian berdua. Ibu tidak membunuh kita. Matilah kau. Mengapa tinggal di rumah ini? Kami belum mati. 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 Kemarilah kebenarannya jelas. Ternyata 3 orang sudah lama meninggal. Seluruh keluarganya adalah arwah yang tidak bisa lepas dari suaminya meninggal di medan perang. Grace mengalami gangguan mental. Perang telah menekan kehidupan. Menyiksa Grace, dia membunuh kedua anaknya dengan bantal. Lalu dia menembak dirinya sendiri. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka sudah mati. Mereka masih tinggal di mansion jiwa. Sang suami juga kembali. Dia tidak bisa menerima kebenaran. Dia meninggalkan 3 pelayan yang baik. Mengingatkannya jangan bersembunyi dari kebenaran. Hadapi kebenaran.
Tapi di balik kebenaran itu tersembunyi cerita memilukan. Berisi tuduhan sebuah keluarga tentang perang brutal. Di akhir film Grace memegang putranya berdiri di dekat jendela. Melihat ke kejauhan berkata dengan tegas, "Ini adalah rumah saya." Grace dan kedua anaknya terus hidup bahagia di sini.